Kali ini kita akan membahas puisi ekfrastik. Ekfrasis berasal dari bahasa Yunani yang berarti penjelasan atau deskripsi. Puisi ekfrastik adalah sajak yang menjelaskan sebuah karya seni di mana penyair dapat memperkuat dan memperluas maknanya. Puisi ekfrastik didasarkan pada sebuah karya seni. Biasanya puisi ekfrastik ditulis untuk mengulas sebuah lukisan, tetapi bisa juga patung, benda, atau bahkan arsitektur. Dalam puisi ekfrastik, penyair biasanya mendeskripsikan beberapa bagian dari karya seni dan dapat memperluas pemikiran mereka sendiri pada cerita atau signifikansi yang mendasari karya tersebut. Sajak pertama yang kita bahas adalah sajak yang berjudul The Starry Night karya Robert Fagles. Di dalam sajak ini, penutur membayangkan pemikiran Van Gogh yang gelisah saat ia melukis. Kita bisa memperhatikannya pada penggunaan orang pertama pada sajak ini. Fagles membangkitkan pandangan dunia Van Gogh saat dia melawan pikiran gelap dan kegilaannya yang merayap. Dia melihat ke surga untuk intervensi dan kedamaian ilahi. Di dalam sajak ini penutur bertindak seolah ia Van Gogh yang sedang melukis lukisan terkenalnya yang berjudul The Starry Night. Selama penutur melukis, ia merasa tidak terlalu bergairah. Kuas di tangannya seperti penangkal petir yang menyebabkan kegilaan. Tapi, janganlah kegilaan itu dijadikan alasan untuk mencurahkan karyanya. Melukislah, naikilah petir dari jalan-jalan yang gelap ini. Dan menara dengan pohon cemara terlihat hitam menyala hijau. Penutur lalu berteriak sehingga bisa mengangkatnya hingga malam tiba. Ia menaiki gumpalan awan yang melingkar bagaikan sayap naga. Lalu sepertiga dari bintang-bintang di surga berputar setelahnya bagaikan bulan yang mengitari matahari. Penutur kemudian membayangkan bahwa ia hanya bisa menelusuri bintang-bintang abadi yang berputar-putar ini dengan satu sapuan seperti pedang Mikail. Ia juga membayangkan, jika ia bisa memotong kehidupan dari binatang itu, maka seluruh surga akan bernyanyi dalam kobaran api yang berkobar. Penutur akhirnya menjelaskan bahwa kegilaan adalah apa yang ia miliki semata. Ia lalu memohon kepada Tuhan agar diselamatkan dari kegilaan tersebut, agar sapuan kuasnya semakin jelas hingga fajar menjelang. Sajak berikutnya adalah sajak yang berjudul In Goya's Greatest Since We Seem to See karya Lawrence Ferlinghetti. Dalam sajak ini, penutur mengamati lukisan Francisco Goya dan membandingkannya dengan penderitaan manusia yang digambarkan di dalamnya dengan penderitaan orang Amerika di jalan raya Amerika. Perbandingannya hiperbolik karena gangguan yang dialami orang Amerika di jalan raya tidak dapat dibandingkan secara logis dengan penderitaan para korban dalam lukisan Goya tersebut. Korban dalam lukisan Goya benar-benar menderita karena mengalami pembantaian dan kematian di tangan musuh. Dan meskipun orang-orang di jalan raya meninggal karena kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan tersebut relatif kecil dan tidak menumpuk seperti yang terjadi pada lukisan perang tersebut. Berikutnya sajak yang berjudul Landscape with the Fall of Icarus karya William Carlos Williams. Sajak ini mendeskripsikan lukisan Bruegel yang berjudul sama. Lukisan ini menunjukkan bahwa pada saat itu adalah musim semi di mana Icarus jatuh dan mati. Saat itu, ada seorang petani yang sedang menggarap sawah. Semua aktivitas manusia di dekatnya, di dekat garis pantai, berlangsung riuh dan meriah. Orang-orang dibungkus dengan kehidupan mereka sendiri, dan berkeringat di bawah sinar matahari yang juga melelehkan lilin yang digunakan Icarus untuk menyatukan sayapnya. Peristiwa yang tidak penting terjadi di lepas pantai, ada percikan yang tidak diperhatikan siapapun. Ini adalah suara Icarus yang menabrak air dan sekarat. Landscape with the Fall of Icarus adalah sajak yang menjelaskan lukisan abad ke-16 karya Peter Bruegel the Elder, yang seperti judulnya, terinspirasi oleh mitos Yunani tentang Icarus. Sajak tersebut menunjukkan bahwa pentingnya sebuah penderitaan dan tragedi bergantung pada perspektif.
Tidak peduli peristiwa mengerikan apa yang mungkin terjadi pada seseorang, sajak itu menyiratkan bahwa seluruh dunia akan terus berputar. Karena pada dasarnya, hidup terus berjalan. Dalam mitos aslinya, Ikarus adalah seorang pemuda yang lolos dari penangkaran dengan terbang dengan sepasang sayap buatan yang dibuat untuknya oleh ayahnya, Daedalus. Ayahnya memperingatkan dia untuk tidak terbang terlalu dekat dengan matahari, tapi Ikarus tetap melakukannya. Lilin yang menyatukan sayapnya lalu meleleh karena panas matahari, membuat Ikarus jatuh dan mati. Seperti kebanyakan tragedi Yunani, mitos itu tampaknya epik, mendalam, dan, di atas segalanya, bermakna. Dengan kata lain, ini adalah cerita yang layak untuk diperhatikan orang, sebuah tragedi dengan tujuan yang berisi pelajaran tentang arogansi masa muda. Tapi di sini, dalam sajak itu, kematian Ikarus sangat tidak diperhatikan. Sajak pendek ini sama sekali tidak membahas kematian Ikarus, melainkan berfokus pada aktivitas di dekatnya. Seorang petani membajak ladangnya, misalnya, melanjutkan pekerjaan ekonomi yang dituntut hidupnya. Tidak disebutkan apakah dia melihat Ikarus. Lebih jauh lagi, seluruh komunitas pesisir sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Ikarus mungkin sudah mati, tapi kematiannya seperti yang digambarkan di sini sangat kecil artinya bagi dunia ini. Tragedi ini pada dasarnya ditelan oleh kelangsungan hidup sehari-hari. Sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.